Bisnis parfum adalah bisnis yang nggak ada matinya. Mari kita belajar dari bisnis pewangian. Halo semuanya, saya David Dimitri, dan pada video kali ini saya akan sharing kepada kalian semua kenapa bisnis parfum itu adalah bisnis yang benar-benar paling profit zaman sekarang ataupun saat ini dan tidak ada matinya. Dan saya akan jelaskan sampai habis bagaimana cara meracik parfum ini dan juga caranya membuat brand dari parfum ini, teman-teman. Jadi sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, teman-teman ya, karena supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang berfaedah seperti ini. Karena kebaikan video-video saya bisa jadi peluang buat kalian. Dan buat kalian, jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram saya, dan itu gratis. Di grup Telegram saya akan sharing kepada kalian update-update dari video-video terbaru saya dan juga beberapa tips berbisnis online ataupun berbisnis nyata. Kalian bisa klik di deskripsi ya, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, siapa sih yang nggak pengen wangi? Bayangin aja, kita ketemu dengan gebetan tetapi badan kita nggak wangi, otomatis kita insecure dong, dan kita nggak percaya diri. Apalagi kalau kita berkumpul dengan teman-teman ataupun dengan saudara dan kerabat. Bayangin aja, kita nggak mandi deh, dan kita nggak pakai parfum, badan kita apa adanya aja, bawa badan lah anggapannya. Kita kumpul makan rame-rame, tiba-tiba yang lain pada nggak nyaman dan cenderungnya menjauh dari kalian karena kalian bawa badan. Ya nggak mau dong kita bawa badan kan. Ya secara otomatis yang namanya mandi itu wajib pakai sabun supaya badan kita wangi. Dan untuk kebutuhan ekstra lagi, karena sabun nggak bertahan lama, kita gunakan yang namanya deodoran dan juga parfum. Jadi bisa dibilang parfum ini adalah sebuah kebutuhan, sama seperti sikat gigi, odol, shampoo, dan juga sabun. Ketika sabun habis, orang cenderung akan membelinya lagi supaya mereka tidak bau. Jadi ini adalah sebuah kebutuhan, sama seperti parfum. Ketika parfum habis, orang akan beli lagi, orang akan reorder lagi, dan orang akan repeat order karena bisnis parfum ini adalah sebuah kebutuhan. Oke, lalu kenapa bisnis ini nggak ada matinya dan benar-benar tren saat ini? Oke, kita bandingkan dengan skincare, karena akhir-akhir ini skincare adalah sebuah bisnis yang benar-benar menjanjikan, teman-teman ya. Tapi modalnya lumayan banget ya, karena kita harus maklon ke sebuah perusahaan. Oke, teman-teman, bisa dibilang kita menggunakan skincare, kita lihat di Indonesia banyak sekali brand-brand lokal di Indonesia yang bermunculan yang menjual skincare, sehingga pilihannya banyak banget ya. Dan kita cenderung mencoba beberapa brand tersebut sampai kita mendapatkan hasil yang cocok dengan kulit kita. Dan setelah kita mendapatkan brand yang cocok dengan kulit kita cenderung nggak akan membeli brand lain lagi karena kita sudah setia dengan brand tersebut. Karena siapa sih yang mau main-main dengan kulit wajah? Bayangin aja kita iseng-iseng nyoba, tiba-tiba berjerawat, udah pasti kita insecure dong, dan kita nggak berani untuk keluar karena nggak percaya diri ada jerawat. Jadi setelah orang ini atau kita dapatkan brand yang cocok, kita cenderung nggak akan beli brand dari luar lagi ataupun brand kompetitor. Berbeda dengan parfum, kita bisa lihat para selebgram, artis, ataupun bisa dibilang orang-orang yang bikin konten kreator yang ada di TikTok, di YouTube, yang dimana dia memamerkan kehidupannya dia dan koleksi-koleksinya dia dan juga daily vlog. Kita bisa lihat stok parfumnya itu banyak banget. Ya bisa dibilang ketika kita beli parfum yang cocok dengan kita dan kita iseng mencoba parfum yang lain dan wanginya lebih enak lagi, kita cenderung membelinya untuk stok, teman-teman. Anggapan kasarnya bisa dibilang wangi untuk bekerja, cenderung kita menggunakan parfum yang wanginya lebih segar supaya kita selalu segar dan juga wanginya enak. Dan ketika kita bertemu dengan gebetan ataupun dengan pasangan, cenderung kita menggunakan wangi yang lebih manis, sehingga kita stok 2 parfum dong. Nah, itu kasaran, teman-teman, itu kasarannya ya. Jadi kita kalau stok parfum itu biasanya lebih dari 1 karena ketika kita pergi ke kondangan itu parfumnya pakai parfum A, ketika kita bekerja pakai parfum B, ketika kita bertemu dengan gebetan atau pasangan kita menggunakan parfum C. Jadi koleksi parfum kita banyak. Maka dari itu bisnis parfum ataupun bisnis pewangian itu nggak ada matinya. Dan kita lihat brand-brand lokal di Indonesia ataupun beberapa brand besar itu berlomba-lomba meluncurkan produk parfum yang awalnya jualan baju dan jam tangan ataupun jual aksesoris, mereka mengeluarkan parfum. Yang awalnya cuma brand t-shirt akhirnya mengeluarkan parfum. Yang awalnya brand sepatu mengeluarkan parfum. Yang awalnya brand-brand cuma jual jilbab ataupun gamis akhirnya mengeluarkan parfum.
Karena parfum ini nggak ada matinya sekali lagi. Ketika parfum habis, maka customer akan reorder lagi, akan repeat order. Tetapi repeat order itu tergantung lagi teman-teman ya. Bayangin aja kalau parfum yang kita jual nggak enak, udah pasti orang nggak akan repeat order lagi. Oke teman-teman, lalu bagaimana sih cara membuatnya? Oke, saya telusurin di Jakarta Timur, yaitu di Condet. Di situ banyak sekali tempat yang menjual parfum. Saya tanya satu persatu di sebuah tempat yang tempatnya itu paling rame. Jadi saya total mengunjungi 5 tempat yang tempatnya paling rame, dan bisa dibilang itu banyak sekali pedagangnya, dan luar biasa sekali saya ketemu dengan beberapa selebgram dan juga seleb TikTok yang dimana dia merupakan brand owner dari parfum tersebut. Ya maksudnya bukan parfum itu ya, dia jual parfum sendiri dan dia mengambil stoknya di toko tersebut. Dan luar biasa banget, ternyata wow, belinya banyak banget. Bisa dibilang dia bisa menjual ribuan pieces setiap bulannya. Ternyata untuk membuat sebuah parfum itu sangat mudah sekali teman-teman. Hanya cukup 2 bahan aja, yaitu bibit parfum dan juga campurannya, yaitu alkohol. Di sini bibit parfum dan alkohol ternyata ada grade-grade-nya, ada macam-macamnya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kita bahas bibit parfum dulu ya. Kita lihat di saat ini beberapa brand yang terkenal yang wanginya pasaran seperti Baccarat dan juga Black Opium. Itu ternyata bibit parfumnya ada banyak grade-nya, ada banyak macamnya. Maksudnya grade itu ada banyak tingkatannya, ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal teman-teman. Dan kenapa bedanya harganya? Karena tergantung dari pabrikannya. Yang harganya murah itu kebaikan dari pabrikan Indonesia, dan yang harganya mahal itu cenderung dari luar negeri. Yang luar negeri yang saya ketahuin dari Eropa dan juga dari Timur Tengah. Dan yang paling banyak diminatin dari Timur Tengah teman-teman. Jadi penjual bibit ini ternyata brandnya banyak sekali, brand dari perusahaannya. Dan mereka menjualnya dengan kiloan ya, 1 kilo. 1 kilo itu terdiri dari 1000 mili. Dengan harga yang saya ketahui yang paling murah yaitu 5.000 hingga 3 juta rupiah. Jadi untuk mendapatkan wangi Baccarat ini, ternyata ada banyak sekali. Dari harga 5.000 hingga 3 juta. Oke teman-teman ya, sampai sini paham ya? Itu bedanya apa aja? Ternyata beda banget. Bayangin aja, itu bibit atau oil atau essential oilnya, atau bisa dibilang tuh intinya dari parfum ini, karena wanginya berasal dari bibit ini teman-teman ya. Yang harganya 5.000 ini itu cenderung cepet hilang wanginya. Saya juga aneh, padahal itu kan murni bibit, kok wanginya cepet hilang. Dan yang paling menonjol adalah wanginya itu benar-benar menyengat dan juga seperti sabun. Jadi wangi Baccaratnya ini hanya bisa dibilang tuh cuma sepersekian detik aja, terus tiba-tiba wanginya berubah jadi kayak wangi nggak enak. Kenapa wanginya bisa berubah? Karena yang namanya parfum ini itu ada notes-nya teman-teman ya, dari 3 notes, yaitu top notes, middle notes, dan juga base notes. Ketika parfum kita semprotkan, maka setelah beberapa menit atau beberapa jam kemudian, maka wanginya berubah tergantung dari notes dari parfum tersebut. Oke, lalu yang harga 3 juta rupiah apakah lebih enak? Ternyata yang 3 juta rupiah ini bisa dibilang wanginya tuh hampir serupa dengan Baccarat yang asli. Sorry, kalau saya sebelumnya belum bilang ya, Baccarat yang original ini harganya jutaan rupiah teman-teman ya. Bisa dibilang ini Baccarat ini parfum yang digunakan oleh artis-artis. Dan kalian bisa lihat di marketplace harganya jutaan rupiah. Untuk kita membeli 100 ml aja, kita bisa merogoh kocek hampir 10 juta rupiah. Wow. Maka solusinya untuk mendapatkan wangi serupa, kita membeli yang namanya parfum similar atau parfum dupe, atau parfum yang menyerupai parfum originalnya. Dan yang kita balik lagi ya, yang 3 juta rupiah ini ternyata wanginya hampir sama, tetapi terlalu menyengat. Dan setelah saya telusurin, saya cocoknya di harga 2 juta rupiah teman-teman. Harga 2 juta rupiah ini wanginya benar-benar lebih kalem dan sama dengan harga 3 juta, cuma bedanya yang 3 juta ini lebih menyengat, yang 2 juta ini lebih kalem. Dan benernya bisa diatasin yang wangi menyengat ini dengan campuran yang namanya alkohol tadi teman-teman. Oke, jadi bisa dibilang ya, untuk mendapatkan wangi yang enak ini bisa dibilang untuk harga modalnya aja yang kiloannya ini, saya sarankan yang harganya di atas 1 juta rupiah. Kenapa? Karena ada 2 faktor. Faktor pertama, wanginya lebih mirip, dan yang kedua, wanginya lebih kalem dan lebih soft. Nggak terlalu nyengat, nggak terlalu kayak sabun yang bisa dibilang ya. Oke, lalu apa campuran dari parfum selanjutnya, yaitu alkohol. Alkohol ini ada banyak tingkatnya teman-teman. Yang dari paling bawah yaitu alkohol itu sendiri, etanol, dan juga absolut.
Dan bisa dibilang paling teratas adalah Absolute Super, yang dimana Absolute ini adalah campuran dari parfum yang digunakan oleh berbagai brand di luar negeri ataupun brand-brand berkelas. Kenapa harus menggunakan campuran ini? Karena kalau bibit aja kita semprot, kita spray, itu nggak keluar. Dia membutuhkan nama alkohol untuk melarutkan cairan tersebut agar bisa dispray. Tetapi kalau kita menggunakan alkohol, itu cenderung wanginya itu tertutup sama wangi alkohol. Kan pasti tahu lah wangi alkohol seperti gimana teman-teman ya. Dan juga alkohol ini berbahaya teman-teman. Karena kalau kita menggunakan alkohol terlalu berlebihan, itu bisa menyebabkan yang namanya iritasi pada kulit kita. Jadi kulit kita bisa gatal-gatal. Jadi benar-benar berbahaya teman-teman ya. Selain dia bisa merusak dari wangi bibit tersebut, dia juga bisa merusak kulit. Jadi solusi terbaiknya adalah menggunakan Absolute. Karena Absolute wanginya itu lebih kalem dan juga dia tidak seberbahaya menggunakan alkohol. Dan harganya bermacam-macam teman-teman ya. Ada yang 20.000 1 liternya hingga 70.000 1 liter. Dan yang paling mahal adalah Absolute Super. Oke, jadi untuk yang namanya ketahanan selain dari bibit dan juga dari campuran, ternyata ada rumusnya juga teman-teman dari campuran ketika mereka berdua menjadi satu. Jadi kalian bisa lihat ya, namanya ada yang namanya parfum, yaitu EDT atau Eau de Toilette ataupun EDP, Eau de Parfum. Ternyata itu sebutan dari sana untuk menjelaskan bahwa EDT ini wanginya tuh lebih cepat hilang daripada EDP. EDT ini biasanya 1 hingga 3 jam udah hilang wanginya. Jadi setiap 3 jam kita harus nyemprot lagi. Kalau Eau de Parfum itu cenderung 6 hingga 8 jam ketahanannya. Dan yang paling tinggi adalah Extrait de Parfum, 10 hingga 12 jam. Lalu apa yang membedakannya? Yaitu cara pembuatannya. Sebagai contoh kita yang paling umum aja yaitu Eau de Parfum teman-teman. Itu rata-rata kalau kita lihat di Google, 40% dari sebuah parfum itu terdiri dari bibitnya. Jadi perbandingan adalah ketika kalian ingin membuat sebuah parfum dengan komposisi ataupun dengan isi 100 ml, maka 40%-nya atau 40 ml-nya dari 100 ml tersebut bibit parfumnya. Lalu 60%-nya atau 60 ml-nya itu adalah Absolute Super-nya. Barulah kalian bisa membuat sebuah Eau de Parfum. Oke, sampai sini paham teman-teman ya. Jadi seringkali saya melihat di marketplace ataupun di luar sana banyak sekali orang yang menjual parfum dengan klaim kalau ini tahan lama dan juga Eau de Parfum dengan harga di bawah, ya bisa bilang di bawah Rp50.000. Itu di situ saya agak aneh aja setelah saya coba beli. Ya sesuai dengan ulasan-ulasan yang ada di sana ya. Apalagi ulasan yang bintang 1 dan bintang 2. Kalau ini wangi-wangi alkohol aja dan ini wanginya kali semprot wanginya kerasa, tapi setelah 2 detik kemudian tiba-tiba hilang wanginya. Itu kenapa ya? Karena campurannya tidak sesuai teman-teman. Kalau kalian benar-benar ingin membuat sebuah Eau de Parfum, ya logika aja ya. Kalian ingin membuat sebuah parfum yang wanginya sama seperti bakarat aslinya. Oke, kita rincikan. Saya tadi memberikan saran kepada kalian, ternyata wangi bakarat adalah wanginya yang bibit parfum harga Rp2 juta. Rp2 juta ini terdiri dari 1000 ml. Kita ingin membuat sebuah parfum dengan jumlah 100 ml. Kita ingin membuat sebuah parfum yaitu Eau de Parfum. Jadi anggapannya Rp2 juta dibagi 1000 ml itu Rp2.000 teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin membuat 100 ml, kita membutuhkan 40 ml bibit. 40 ml dikali Rp2.000, totalnya adalah Rp80.000. Lalu 60 ml ini adalah Absolute Super. Katakanlah Rp5.000 bersama dengan botolnya Rp5.000, total Rp10.000. Jadi ini kalau kita ingin membuat sebuah parfum bakarat dengan wangi Eau de Parfum dan wangi yang benar-benar mirip, modalnya aja tuh Rp90.000 teman-teman. Itu benar-benar wangi yang benar-benar mirip dan juga benar-benar tahan lama, 6 hingga 8 jam. Atau kita katakan aja yang paling murah bibit yang saya temukan yaitu Rp500.000 untuk 1000 ml-nya. Jadi total tuh per ml Rp500. 500 dikali 40 ml itu modalnya Rp20.000. Dicampur Absolute Super dan juga botol Rp10.000 tadi ya. Total Rp30.000 modalnya untuk membuat sebuah parfum yang benar-benar tahan lama, tetapi wanginya yang saya bilang wangi sabun. Dan kalian bisa lihat ternyata banyak yang jual di bawah Rp30.000. Ya, kalian bisa lihat sendiri kan, nggak masuk akal ya. Udah pasti bisa dibilang parfumnya bibitnya cuma 5 ml, lalu sisanya 95 ml ini adalah alkohol. Karena untuk menekan biaya produksi. Jadi bisa dibilang ketika kita pakai parfum ini, mungkin di botolnya tuh buat tutupnya wanginya enak, tapi setelah kita semprot tiba-tiba wanginya cepet hilang ataupun cenderung wanginya kayak sabun. Ya karena itu teman-teman.
Jadi kalau teman-teman pengen membuat sebuah parfum, kalian bisa menggunakan yang namanya, kalau saya katakan tuh satu banding satu ya. Ketika kalian ingin membuat 100 mili, maka 50 mili ini adalah bibit parfum. Lalu 50 mili ini kalian bisa menggunakan namanya Absolute Super. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya? Jadi banyak sekali brand-brand lokal di Indonesia menggunakan bakarat, lalu mereka rebranding lagi. Misalnya bakarat ini kan ada salah satu bahannya menggunakan saffron ya, wangi saffron. Ya udah, mereka bisa fokus ke saffronnya. Mereka bisa menggunakan parfum ini sebagai parfum sultan karena ada saffronnya. Jadi ada yang namanya parfum sultan, ada yang namanya macam-macam lah teman-teman ya. Intinya banyak sekali brand lokal di Indonesia ini menggunakan bibit yang sama, tetapi mereka rebranding lagi dengan nama yang mereka buat. Supaya apa? Supaya tidak tersaingi dengan kompetitor teman-teman. Kalau kalian menjualnya dengan tulisan bakarat aja, udah secara otomatis kan banyak sekali kompetitornya. Apalagi kalau kalian jualnya di marketplace, maka kalau kalian pakai judul bakarat aja, maka ketika orang mau check out, di bawahnya ada yang namanya rekomendasi parfum yang serupa. Jadi itu tidak saya sarankan ya teman-teman ya. Saya menyarankan buat membuat varian sendiri. Misalnya kalian menggunakan bakarat, ya udah kalian tinggal bikin varian tadi. Misalnya parfum sultan atau varian sultan. Lalu kalian bisa lihat lagi ya, ada juga brand lokal yang wanginya original, yaitu wangi yang nggak ada yang wanginya tuh tidak dijual dimanapun. Apakah kalian bisa lakukan? Bisa teman-teman. Caranya gimana? Sederhana aja, ya udah kalian tinggal beli 2 bibit. Sebagai contoh, bibit brand bakarat dengan bibit Zara. Zara yang paling laris itu adalah Zara Vanilla ya. Kalian campur bakarat dengan Zara Vanilla, maka terjadilah sebuah wangi yang baru ataupun wangi yang nggak ada dijual di pasaran. Maka kalian bisa sebut ini sebagai wangi original kalian. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya? Kalau di sini kalian sudah paham, jadi saran saya yaitu tadi sudah saya sebutkan ya, saya bisa menggunakan rumus 1:1 dan semua bibit dan semua campuran tadi, Absolute Super dan botol-botol parfum, kalian bisa temukan di marketplace. Tetapi kalian butuh yang namanya research and development. Sebagai contoh, ada brand lokal yang menjual parfum original, yang dimana dia mencampur 2 hingga 5 bibit menjadi satu parfum. Itu diperlukan yang namanya research and development. Kalian harus berani yang namanya beli parfum yang bibitnya dulu, baru kalian riset ataupun eksperimen hingga menemukan wangi yang lebih enak. Tapi kalau kalian nggak pengen riset, ya kalian bisa menggunakan parfum yang best seller, kalian campur, lalu kalian beri nama varian tersendiri. Dan kalian ingin menjual parfum yang similar ataupun parfum yang menyerupai, kalian bisa beli parfum originalnya terlebih dahulu, lalu kalian riset. Kira-kira bibit mana yang sekiranya itu serupa dengan wangi ini. Ya, yang namanya bisnis perlu dong yang namanya research and development supaya kita bisa mendapatkan sebuah produk yang benar-benar berkualitas. Kenapa wajib yang berkualitas? Karena kalau ini bisnis parfum, bisnis kebutuhan, kalau kita menjual yang berkualitas, maka pembeli pertama ini cenderung menjadi langganan kita ataupun customer setia kita. Ingat, semua bisnis itu bisa berkembang itu karena customer setia kita atau pelanggan setia yang tiap hari ataupun tiap saat itu melakukan namanya reorder ataupun repurchase. Bahkan dia bisa menjadi seller kita sendiri, membantu menjual parfum kita. Oke teman-teman semuanya, saya memberikan sebuah kabar baik kepada kalian semua. Beberapa hari lalu ataupun minggu lalu saya sempat membuat story di Instagram saya. Saya membuka yang namanya peluang usaha parfum dengan brand sendiri. Yang dimana saya membuka 30 slot aja, yaitu reseller dan dropship. Saya jelaskan maksudnya gimana ya. Oke, jadi di awal kalian membayar Rp99.000. Di situ kalian mendapatkan 2 parfum, yang dimana 2 parfum ini kalian bisa pilih variannya. Dan bisa kalian labelin sendiri dengan brand kalian sendiri. Wow, luar biasa kan? Jadi anggapannya biaya jasa parfumnya dan juga biaya jasa untuk membuat label custom. Lalu setelah kalian dapatkan 2 parfum dengan brand kalian sendiri, saya kirimkan parfumnya kepada kalian semua. Lalu kalian bisa cium-cium wanginya, kalian foto-foto, kalian bikin konten marketingnya. Setelah itu kalian jualan melalui Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, dan masih banyak lagi. Atau paling gampangnya kita jual kepada teman kita sendiri terlebih dahulu ya. Kita jual kepada teman kita, sahabat kita, saudara kita, kerabat kita, ataupun keluarga kita. Itu paling gampang. Lalu kenapa sih harus pakai brand sendiri? Ya, karena kalau kita menjual dengan brand sendiri, kita tuh bebas untuk membrandingnya, dan kita bebas dari kompetitor. Dan kita bisa bebas menentukan harga jualnya. Nah, luar biasa kan teman-teman? Jadi misalnya modelnya cuma Rp35.000, kalian bebas bisa menjualnya dengan harga Rp100.000,
kalian jual dengan harga Rp50.000, ya itu terserah kalian, karena itu brand kalian sendiri. Di sini saya hanya memfasilitasi saja. Oke, lalu untuk dropshipping gimana? Setelah kalian bergabung dari reseller, kalian otomatis terdaftar sebagai dropshipper saya. Ketika kalian saya buatkan labelnya, otomatis kan di awal saya membuat label tuh baik banget ya teman-teman ya. Itu saya stok. Lalu setelah itu kalian jualan. Oke, kalian jualan, terus tiba-tiba kalian mendapatkan customer di Jakarta. Oke, kalian tinggal bilang kepada saya, Bang, saya ada orderan nih ke Jakarta, parfumnya varian yang ini ya Bang ya. Oke, saya bikinkan parfumnya, saya label parfumnya, saya bantu packing, dan saya kirimkan parfum ini kepada customer kalian. Jadi kalian nggak perlu repot-repot packing barang, nggak perlu repot-repot ngirim barang, dan juga nggak perlu repot-repot sewa lahan untuk stok produk. Itu semua tim saya yang lakukan. Jadi kalian hanya fokus di marketing aja. Dan misalnya kalian bermain di Facebook Ads, yang dimana kebaikan customer-nya tuh menggunakan yang namanya sistem COD, yang dimana barangnya harus dikirim dulu baru uangnya cair. Nah itu kalian nggak perlu modal lagi teman-teman. Jadi setelah ada orderan, ya udah kalian tinggal store orderan tersebut. Jadi kami kirimkan dulu barangnya pada customer kalian udah dapat barangnya, dan akhirnya transfer pada kalian, barulah kalian transfer pada kami. Nah enak kan? Jadi anggapannya setelah kalian dropship tanpa modal. Tapi misalnya kalian pengennya jualannya offline, kalian pengen jualnya di teman-teman kalian ataupun di toko kalian, ya udah saya bisa menggunakan yang namanya jasa reseller, yang dimana harganya jauh lebih murah daripada dropshipper. Oke teman-teman semuanya, jadi kenapa saya membuka jasa ini? Ya bisa dibilang karena brand saya sendiri itu hanya menggunakan 6 varian aja teman-teman. Dan setelah saya telusurin dan saya mendapatkan distribusi langsung, mereka menyediakan ratusan jenis bibit parfum. Dan di situ saya hanya memakai nggak sampai 10 varian aja. Ya udah, saya gunakan itu untuk membuat sebuah peluang usaha ini teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi di video ini saya official juga, saya membuka slot lagi teman-teman. Karena di Instagram story kemarin saya hanya membuka 30 slot karena takut kewalahan, dan sekarang saya sudah menambah tim khusus buat parfum ini. Jadi kalau kalian ingin bergabung dan juga ingin mengambil peluang ini, kalian langsung klik link yang ada di deskripsi ataupun yang ada di pin komen. Oke, semoga peluang ini bisa jadi peluang buat kalian ataupun jadi sumber rezeki buat kalian. Oke teman-teman semuanya, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. David Dimitri, terima kasih.